itu memang benar. Namun bagaimana kita menciptakan Pi ini bernilai tinggi, ya. Cara menciptakannya adalah melalui ekosistem. Bagaimana kita membangun ekosistem ini menjadi eksklusif, ya. Tentunya dengan kita ini berkontribusi kolektif, ya, dengan banyaknya platform-platform yang muncul ya di ekosistem ini akan meningkatkan nilai jual, ya, value tadi yang disebut Bang Fajri. Ya, tadi di sesi awal Bang Fajri mengumpamakan suatu lahan, ya, yang lahan ini enggak produktif, bagaimana supaya ini menjadi bernilai tinggi, ya, nanti dibangun dengan mungkin ada mall, ada kawasan perkantoran dan lain-lain, itu akan menciptakan nilai tinggi. Seperti halnya kalau rekan-rekan pionir mengetahui, BSD dulunya ini lahan kosong, ya, dan di sana ini rawa-rawa, ya, di tahun 90-an itu BSD ini rawa-rawa. Namun setelah disulap, ya, dengan adanya mall ataupun dengan adanya kawasan perkantoran, saat ini lingkungan BSD menjadi lingkungan modern, ya, lingkungan modern. Ya, seperti itu sebenarnya pembentukan nilai Pi ini yang diinginkan oleh Pi Network. Ya, jadi ekosistem ini, ya, adalah media di mana kita membangun ekonomi, ya, menggunakan koin Pi secara global. Ya, jadi bagaimana kita membuat ekosistem ini menjadi eksklusif. Ya, ya, tentunya Pi Network sendiri membuka hackathon, ya, perlombaan untuk bersaing membuat aplikasi sebagus mungkin. Ya, tujuannya adalah untuk merangsang pionir ini berkontribusi, ya, secara kolektif untuk meramaikan ekosistem. Ya, inilah nilai jual yang nantinya akan bisa menjadikan koin Pi kita ini berharga tinggi. Ya. Jadi Pi Network sendiri, ya, dalam hal ini memberikan keleluasaan kepada pionir dalam hal menentukan nilai. Ya, kan? Seperti kata Mr. Nicholas, nilai Pi ini ditentukan oleh pionir, ya, itu benar. Namun bagaimana kita membentuk nilai ini, membentuk Pi ini supaya bernilai, ya, tentunya kita butuh berkontribusi, ya, bagaimana kita bertransaksi baik itu peer-to-peer maupun peer-to application, ya, dalam membentuk nilai. Ya, tentunya kan harus ada dua pelaku, ya, satunya buyer, satunya seller, ya. Dan di sini mesti ada konsensus, mesti ada kesepakatan nilai, ya, untuk dibarter dengan koin Pi. Ya, terserah nilai itu ditentukan oleh seller yang pasti, ya, bukan buyer, seller yang menentukan, ya. Dan Pro3Mas mempersiapkan marketplace ini sebagai media untuk bertransaksi di ekosistem, ya. Pro3Mas tidak menentukan nilai, namun nilai Pi itu sebagai alat barter ditentukan oleh para vendor itu sendiri. Ya, harapan saya dengan forum ini, ya, kita bisa menyadari, ya, sama-sama menyadari untuk kedepannya setelah ini kita tidak usah gontok-gontokan, tidak usah berdebat, ya. Kalau yang menyetujui nilai GCV, silahkan perjuangkan nilai GCV. Bila ada yang ingin membentuk nilai dari rendah, ya, kita hargai, ya, kita berproses, ya, kita berproses dalam membangun ekosistem, ya. Kita bersama pionir Indonesia, ya, walaupun berbeda-beda, namun kita tetap jaga persatuan, ya. Ini yang akan membuatkan kita semua. Ya, mungkin itu aja dari saya. Bu Noni, waktu saya kembalikan. Terima kasih.
Baik, terima kasih banyak Pak Alan dari Pro3 Mas ya, yang sudah menyediakan node ekonomis dan juga node saat open manet, dan juga ada properti ya, dan juga bisa pioner bisa membeli rumah, dan juga otomotif, dan juga smart mall ya, dan juga wisata, dan juga tour and travel terutama umroh. Terima kasih banyak. Baik. Dari sini semua yang saya rangkumkan dari platform-platform yang sudah ada ya di sini, bahwa mendukung nilai, membentuk satu nilai itu dari pioner sendiri ya Bapak Ibu ya. Jadi kita tetap harus memperjuangkan nilai yang kita inginkan, yaitu 314159. Karena memang saya pernah membaca salah satu media yang sudah lulus hackathon ya. Di situ mereka mendukung nilai GCV. Iya, ini media luar loh yang saya baca. Yang ingin saya tanyakan ya, kalau platform resmi yang sudah lulus hackathon ya, dia kan menggunakan nilai GCV. Kalau tidak disetujui Kortim, pasti dia tidak lulus. Bapak Ibu paham kan? Sudah ada platform di Cina itu yang mendukung nilai GCV, dan itu sudah diluluskan oleh Kortim. Itu yang saya tahu, yang saya baca di berita ya Bapak Ibu ya. Jadi ya mungkin terserah Bapak Ibu mau mendukung nilai yang kecil ataupun yang besar, tergantung masing-masing. Tapi kalau bisa kita semua pionir Indonesia bersatu mendukung nilai yang kita inginkan. Ya kalau saya sih ya 314159 itu sudah luar biasa. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ya mungkin. Assalamualaikum, Ibu. Dengan siapa ini, Ibu? Ibu Noni ya? Iya, selamat malam Bun, silakan Bun. Iya. Iya, itu media mana ya yang bilang platform GCV yang udah didukung sama Pikortim? Media mana? Di situ Bunda boleh klik coba ya. 3 ring. Iya, apakah itu datanya valid? Terkonfirmasi? Pernahkah Pikortim mengkonfirmasi kalau dia mendukung platform tersebut di dalam akun sosial media Twitternya ofisialnya? Pernahkah? Iya. Jadi seperti ini ya Bun ya. Mungkin di situ bisa diklik 3 ring app.com link. Ya, di situ adalah mereka ini sudah lulus ya. Di situ harga hotel ya, tulisannya tulisan China semua. Tulisan tulisan China. Yang saya tanyakan tadi adalah, pernahkah Pikortim mengkonfirmasi hal tersebut kalau mereka mendukung hal tersebut? Karena di sini mengatakan bahwa mereka sudah lulus hackathon dan juga sudah menggunakan nilai GCV 314159 seperti itu Bun. Iya. Semua platform yang masuk ke dalam brainstorm atau masuk ke dalam hackathon, ikut ke dalam hackathon, bukan serta-merta itu mereka dapat dukungan dari Pikortim, bukan seperti itu. Dapat dukungan menggunakan GCV, bukan seperti itu. Tidak semua seperti itu. Platform yang saat ini didukung oleh Pikortim secara langsung itu yang pemenang hackathon. Bahkan Nicola sendiri pernah melakukan testnet ke dalam platform tersebut, seperti platform PCMA. Saya juga mau memberikan suatu pencerahan sedikit mengenai koin kripto ya. Jadi sebenarnya koin kripto itu sama aja semuanya ya. Jadi kalau ada yang pernah buka situs dari CoinMarketCap ya, di situ sangat banyak sekali koin kripto yang udah muncul sebelum P-Network sendiri begitu ya. Jadi koin-koin kripto tersebut pada umumnya hanya digunakan untuk trading di exchange ya, untuk tujuan profit
di exchange begitu. Mereka melakukan trading di sana, jual dan beli di exchange. Rata-rata kripto di sana seperti itu. Kripto belakangan sebelum PIN network ini seperti itu, digunakan untuk trading. Ada beberapa yang mempunyai utilitas dan use case di dalam komunitasnya. Sebenarnya sebelum masuk ke dalam sana ya, sebelum masuk ke dalam pembahasan harga-harga, seharusnya komunitasnya itu sendiri memahami kenapa Nikola sendiri membuat koin yang berbasis utilitas begitu ya. Harusnya komunitas memahami begitu. Kenapa seperti itu gitu. Tujuannya adalah agar koin ini tidak langsung digunakan, ditransaksikan langsung ke dalam exchange gitu kan. Karena kalau semua koin ini dilempar semua ke exchange, itu udah pasti dump. Kenapa? Karena total supply koin P ini di dalam white paper itu sangat banyak sekali ya. Dan ini memang sengaja dibikin oleh Nicholas segitu banyaknya agar dapat mengcover kebutuhan koin untuk masyarakat secara global ya, secara mendunia. Karena banyak sekali kan masyarakat di dunia ini gitu kan. Makanya diciptakanlah total supply yang sangat banyak begitu. Dan untuk mengantisipasi agar koin ini harganya nanti nggak dump di market, di exchange, dibuatlah itu utilitas. Jadi utilitas dan use case itu dalam bentuk decentralized aplikasi ya, di dalam Brainstorm, di dalam P-browser itu nanti bisa di searching dan suatu saat nanti Picor Team sendiri akan memunculkan menu untuk platform-platform pemenang hackathon yang ditunjuk, yang resmi, yang mempunyai dedikasi yang bagus, trust yang bagus. Nanti akan ada muncul di situ menu-menu platformnya. Jadi sesungguhnya utilitas dan use case itu gunanya di dalam komunitas itu agar koin itu bisa ditahan lajunya ke exchange, agar tidak semuanya dilempar ke exchange begitu ya. Jadi harga di exchange nanti bisa ditahan gitu. Karena Nicholas sendiri menyadari bahwa supply koin ini sangat banyak sekali begitu ya. Sangat banyak sekali, dan kalau semua komunitasnya melakukan transaksi langsung ke exchange, itu tidak bisa dikontrol gitu kan. Harga sudah tidak bisa dikontrol kalau semuanya lempar ke exchange, karena jumlah total supply-nya sangat banyak sekali. Udah pasti harganya dump di market. Maka dari itu Nicholas menciptakan utilitas untuk koin ini untuk komunitasnya, untuk digunakan di dalam komunitasnya. Nah, utilitas itu seperti apa sih? Ya, utilitas itu ya seperti ini. Transaksi peer to peer atau transaksi peer to up. Jadi seperti ke P-Channel, ke P-Webinar. Jadi tujuannya agar koin itu bisa ditahan lajunya ke exchange gitu. Tujuannya seperti itu. Makanya utilitas ini dibuat. Nicholas ini membuat sebuah koin yang berbasis utilitas. Oh, gitu. Oke baik Bun. Satu lagi. Ya. Koin P ini di saat enclosed network ini mengapa berlaku harga kesepakatan? Karena ini sambil menunggu total jumlah migrasi koin ke wallet, karena saat ini kan KSC belum tuntas, belum maksimal, belum semuanya migrasi ke wallet. Nah, sambil menunggu migrasi ke wallet, semua koin itu termigrasi ke wallet, maka boleh dilakukan transaksi peer to up, aplikasi yang udah mainnet, yang udah berada di mainnet, dApps yang udah berada di mainnet kayak P-Channel kan udah berada di mainnet, udah bisa ditransaksikan, melakukan transaksi. Nah, jadi kenapa berdasarkan harga kesepakatan di saat enclosed network? Ya karena sambil menunggu koin-koin lainnya itu
kalau dana yang di dalam exchange itu hanya sedikit, otomatis harga koin di dalam list exchange itu otomatis rendah. Itu udah hukum matematikanya seperti itu, hukum ekonominya udah seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Ini Bunda Monlis ya, Monli ya. Iya, satu lagi Ibu. Satu lagi saya tambahkan. Boleh. Jadi Ada enggak? Saya ingin bertanya satu lagi, Bu. Enggak, saya pasti akan kasih kesempatan. Saya ingin bertanya, Bunda Monli ini sebenarnya moderator atau apa? Iya, saya moderator resmi Pinetok. Bunda Monli ya. Mungkin di sini nama Bunda ada. Diva Bungo, Bu. Oke, baik. Mungkin saya belum kenal ya. Mohon maaf, sorry. Yang sebesar-besarnya ini yang dinamakan Bunda Diva Bungo ya. Oke, Bunda Diva Bungo. Terima kasih banyak Bunda Diva Bungo. Iya. Jadi dari yang dikatakan Bunda tadi ya, mungkin silakan tambah lagi sekali tanya, ingin mempersingkat waktu ya Bun ya. Silakan. Iya. Jadi di saat enclosed network ini terjadi transaksi berdasarkan kesepakatan, sebenarnya tidak serta-merta bisa mempengaruhi harga saat di exchange. Jadi saat harga kesepakatan di enclosed network ini, yang melakukan transaksi tersebut sudah mengetahui risiko apapun yang mungkin terjadi gitu. Jadi sudah memahami kerugian-kerugian yang bakal ditanggung di saat koin P ini sudah masuk ke exchange gitu. Jadi kalau dia sanggup menukarkan koin P ini dengan harga yang sangat mahal, dengan konversi yang sangat tinggi, maka dia sudah siap dengan segala risiko, dengan segala kerugian yang akan dia tanggung saat koin P ini listing di exchange. Karena saat koin P saat open network dan listing di exchange itu ada komponen-komponen sebagai patokan di dalam penentuan harga di dalam exchange, bukan serta-merta apa kata PNR, bukan. Di dalam exchange itu ada komponen-komponennya dan nggak bisa diganggu gugat karena di sana sudah ada regulasi dan sudah ada aturannya, aturan mainnya, aturan marketnya sudah ada. Oke, baik Bunda Diva. Oke, Diva Bungo, baik, terima kasih banyak ya. Mungkin mempersingkat waktu, tapi saya ingin bertanya satu pertanyaan untuk Bunda Diva ya. Saya ingin bertanya ya, kalau memang sudah di exchange, yang ngapain Korti menciptakan Web 3? Ya, coba Bunda jelaskan ke saya. Dan ada satu lagi pertanyaan, sejarah Indonesia dulu ya Bunda, yang saya tahu ya, mungkin saya orang awam ya Bun ya, mohon maaf. Saya ingin juga bertanya banyak ya, agar mungkin nanti ke depan bisa edukasi ke Bapak Ibu pioner se-Nusantara, se-Indonesia begitu Bun. Di situ kan sejarah Indonesia dulu mata uang emas dan perak dan akan merubah uang kertas itu karena kesepakatan bersama ya, kesepakatan bersama, maka dari mata uang emas itu dan perak itu berubah menjadi uang kertas. Nah, dan juga mata uang euro itu terbentuk dari kesepakatan bersama. Jadi bukan supply dan demand-nya seperti itu Bunda Diva. Mungkin Bunda bisa menjelaskan kenapa ya kalau sudah exchange mengapa core team menciptakan Web 3. Silakan Bun. Untuk mempersingkat waktu ya Bun ya. Terima kasih. Oke. Sesungguhnya kripto apapun itu selalu akan masuk ke exchange. Kripto apapun namanya akan selalu masuk ke exchange. Itu sudah ditulis di dalam TOSP yang ditulis langsung oleh Chen Dovan, istrinya Nicholas. Jadi di sana disebutkan Crypto P Network ini akan sama saja seperti kripto-kripto lainnya terdahulu, akan mengikuti dan tunduk terhadap segala ketentuan yang berlaku terhadap kripto-kripto terdahulu, begitu ya. Jadi karena ini kripto ini pada umumnya seperti itu dan termasuk P Network sendiri juga akan seperti itu, pasti akan melisting di exchange nantinya, maka dari itu diciptakanlah utilitas. Karena supply-nya sangat banyak sekali, Ibu. Supply-nya 100 miliar koin. Sangat banyak sekali. Dan logikanya jika supply itu nanti tumpah semua ke exchange, logikanya itu udah pasti harga dump sampai harga nol.
Jadi itulah kenapa dibuatlah utilitas, diciptakanlah utilitas oleh Nicholas. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk decentralized aplikasi, dalam bentuk Web3, ya kata lainnya. Itulah fungsinya diciptakan DApps, decentralized aplikasi, diciptakan platform Web3 untuk menahan laju koin ke exchange agar harga di exchange nanti tidak dump secara habis-habisan. Jadi koin P ini digunakan secara peer to peer di dalam komunitasnya, digunakan secara transaksi peer to peer di dalam komunitasnya. Jadi sebagai alih-alih komunitasnya karena komunitas sendiri kan berbagai macam kebutuhan gitu kan, akan menjual suatu saat nanti koinnya, menukar atau apalah sebutannya sama, pasti akan menjualkannya karena komunitas sendiri pasti akan punya kebutuhan begitu ya. Jadi terima kasih. Alih-alih sebentar Ibu. Alih-alih komunitasnya menukarkan langsung ke dalam exchange, lebih baik mereka menukarkannya antar sesama komunitas sendiri melalui apa? Melalui transaksi face to face, pionir atau pionir ke aplikasi. Begitu. Jadi harga di exchange nanti bisa dikontrol, setidaknya stabil harganya. Stabil itu bukan berarti dia pasti akan naik turun di exchange ya. Setidaknya mencegah harga ini dump sangat parah sekali begitu, dan harganya kalau koin di exchange itu harganya monitor Bunda Diva ya. Saya ingin bertanya, apakah perkataan Bunda Diva ini sesuai dengan perkataan Bapak Dr. Nicholas Kokalis dengan platform? Saya masih bingung Bun, walaupun jujur ya memang saya awam ya Bun ya dalam dunia P-Network. Kalau dunia kripto saya belum pernah menyentuh sama sekali Bun. Jadi yang kebanyakan ini saya baru seumur jagung Bun ya, tapi saya ingin belajar juga. Perkataan dari Bunda Diva ini apakah sesuai perkataan dari Bapak Dr. Nicholas Kokalis? Iya. Iya, saya sudah berikan data tadi soal NFT ya. Jadi begini. Nah, analisa dari Bunda ini sepertinya yang masuk ke saya seperti analisa seorang trader. Seperti itu, Bun. Mohon maaf ya, Bun ya. Mungkin saya awam, tapi saya ingin belajar juga seperti itu, Bunda. Oke, baik. Terima kasih, Bunda Diva. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada pionir mungkin yang ingin bertanya ya. Waktu cuma sekian karena sudah mendekati pukul 11 malam nanti. Baik, untuk pionir yang mau bertanya saya persilakan, tapi yang terinti ya, yang saya tahu bahwa nilai P ini dibentuk oleh kita sendiri para pionir. Seperti itu Bunda Diva. Kami tetap mendukung 314159. Baik. Mungkin ada Bapak Ibu yang boleh saya tambahkan Ibu Noni? Iya, boleh saja mendukung Bunda Diva. Nanti ada sesi tanya jawab setelah itu Bunda. Ya, saya berikan pendapat saya boleh sekali saja. Boleh nanti sebentar ya. Setelah ada sesi tanya jawab dari para pionir, karena ini sesuai dengan undangan Bun, akan kami persilakan. Oke, mungkin ada Bapak yang bertanya soal BCP ke saya ya. Saya akan jawab. Benar nih. Iya, silakan. Waktu cukup singkat ya Pak. Mungkin hanya kalau bisa pertanyaannya jangan bertele-tele dan jangan banyak karena masih ada beberapa pionir yang ingin bertanya. Silakan Pak. Halo. Kemarin. Monitor Pak Handoyo, silakan Pak. Oh, siap. Baik. Terima kasih Bu Noni. Assalamualaikum buat semua. Selamat malam. Ibu, mohon maaf. Ini saya dengarkan dari tadi ya, kayaknya ini masukan aja. Sepertinya pembicaraan kita ini kok melenceng dari judul awal ya. Artinya kita kan ingin menjatuhkan. Apalagi dengar dari yang mengaku mood, saya nggak ngerti ya bahasanya itu.
kayaknya yang ditanya sama ibu tuh nggak nyambung juga gitu. Jadi kayaknya nggak ada yang bisa kita ambil makna dari pembicaraan ini gitu. Bisa mau diluruskan kembali aja. Saya rasa itu aja saran saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Handoyo ya. Jadi di sini Pak Handoyo mengatakan dari apa diskusi pada malam hari ini ya. Jadi begini Bunda Diva, di sini pada malam hari ini ya memang spektakuler buat kami semua di sini bahwa kami ingin menyatukan pioner Nusantara dalam membentuk nilai Pi dan demi suksesnya ekosistem Pi Network. Jadi yang terinti ini bagaimana kita merangkum semua pioner se-Nusantara ya. Seperti itu Bunda Diva. Oke baik, terima kasih. Mungkin dari yang lain masih ada lagi waktu kesempatan saya berikan karena waktunya sudah tidak mencukupi lagi. Silakan dari Pak Ardiansa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, saya ingin tanya sama para moderator itu. Yang ingin saya tanyakan, apakah moderator setuju atau setuju dengan harga GVC itu aja Bunda? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke baik ya, saya tampung dari Pak Ardiansa menanyakan kepada para moderator apakah menyetujui nilai Pi. Ya seperti itu, yang pasti para moderator akan mengatakan mengikuti nilai-nilai yang ada ya, mungkin peer to peer dari bawah sehingga ke atas, mungkin seperti itu Pak Dian. Mungkin ada yang bisa menjawab. Saya persilakan, waktu cuma 3 menit karena waktu tidak ada lagi. Silakan. Iya, saya akan jawab, boleh? Katakan Bun, tapi mohon maaf ya Bun ya karena waktu terbatas, mungkin berbicara cuman singkat, padat dan jelas. Terima kasih banyak Bun, silakan. Oke, terima kasih. Kalau meminta pendapat apakah moderator setuju dengan nilai GCV atau tidak, kembali lagi saya bilang, di saat enclosed network itu harga berdasarkan kesepakatan. Jadi, seluruh PNS yang melakukan transaksi itu sudah memahami bahwa dia akan mendapatkan kerugian segini di saat Pi ini masuk ke exchange nanti. Dia sudah paham, dia sudah mengetahui kerugian-kerugian yang bakal ditanggung atau keuntungan-keuntungan yang akan ditanggung. Dia sudah memahami itu. Jadi bebas saja. Kalau ada nanti yang melakukan transaksi menggunakan GCV, bebas saja. Tapi di saat di saat open network, saat Pi ini listing di exchange, dan saat koin yang didapatkan dari hasil barter itu, misalnya satu mobil cuma 1 Pi, dan di saat open network koin Pi ini listing di exchange, dia cuma ada 1 Pi hasil dari tukar satu mobil dia dengan modal 500 juta, dan saat di exchange ternyatanya harganya cuma 100.000 per Pi per koin, dan dia cuma dapat 1 koin dari hasil barter modal 500 juta mobil yang dia tukarkan. Apakah dia nanti akan mengalami kerugian atau malah mendapatkan keuntungan? Ya seperti itu ya contohnya ya. Jadi di logika aja sendiri, harga GCV ini akan masuk akal nanti saat koin Pi ini listing di exchange atau tidak. Bunda Diva ini menjawabnya enggak, saya setuju atau tidak, saya setuju atau tidak, itu saja. Selesai, kami setuju atau tidak. Iya benar. Memang jangan gitu. Buat apa Pak? Buat apa saya setuju? Tapi monitor Bunda Diva. Oke, Pak Ian dan Pak moderator. Izin moderator Bu Noni, lanjut. Iya, baik begini ya Bapak Ibu ya. Ya siap Bunda. Jadi yang di sini jawaban saya netral ya Ibu-ibu Bapak. Oke, selamat malam. Oke, stop dulu ya. Oke, saya selaku admin di sini. Tolong satu-satu ya, satu-satu, jangan seperti anak kecil keroyokan. Satu-satu pertanyaannya apabila sudah dijawab, kita sudah bisa menyikapinya sendiri. Ya, dilanjutkan Ibu Noni, terima kasih. Baik, terima kasih ya Pak ya atas kesempatan, dan juga Bunda Diva terima kasih banyak. Jadi jawabannya ya mungkin
singkat padat dan jelas ya, setuju atau tidak seperti itu Bun ya. Tapi karena ini waktu sudah begitu tidak mengizinkan kita bersama lagi di sesi malam hari ini, mungkin akan ada lagi sesi-sesi berikutnya ya. Baik, terima kasih. Yang seperti saya tahu ya bahwa Bapak Dr. Nicholas menghendaki koin Pi berakhir, tidak menghendaki koin Pi berakhir di exchanger. Oleh karena itu ya, Bapak Nicholas ini membentuk CDBC dan P-Bank. Itu yang saya tahu untuk mengextender koin Pi network ya, agar koin Pi tidak keluar dari ekosistem seperti itu Bun. Bu Noni, itu informasi dapat dari mana kalau Nicholas bikin CDBC? Informasi dari mana lagi itu? Salah besar Bu. Nicholas tidak pernah membuat CDBC manapun. Ibu dapat informasi. Jadi begini Bun ya, Itu ya. Izin Silakan Pak. izin berbicara. Saya menyimak dari awal sampai mau detik-detik terakhir ini tidak sesuai lagi dengan tema yang kita gaungkan selama ini. Masalah nilai itu jelas tergantung kesepakatan. Kita nggak perlu meributkan untuk nilai. Yang GCP, ayo yang ke GCP. Yang tidak GCP, ya silakan. Nggak perlu saling mengintervensi di masa in-process mainnet ini. Keputusan yang mutlak itu nanti adalah di waktu open mainnet. Itulah keputusan mutlak dari Fi Network. Dan disitulah kita akan mengetahui sebuah nilai. Percuma saja kita berdebat hal-hal yang nggak bermutu seperti ini. Ingat, Fi Network itu adalah new digital money. Itu habitat aslinya. Masalah nilai nantinya itu kita lihat kepastian di waktu open mainnet. Itulah nilai kepastian. Di masa in-process mainnet yang GCP, ayo GCP. Yang tidak GCP, silakan. Tidak perlu kita saling mengintervensi. Nah, bagaimana saat ini kita sebagai anak bangsa, ayo bersatu. Jangan sampai kita ketinggalan nih. Dari segi teknologi, dari segi digitalisasi. Itu yang terpenting. Gak ada guna kita berdebat saat ini. Kortim aja biasa-biasa aja. Baik dari moderator maupun kami yang punya platform maupun yang punya Fi itu sendiri, semuanya menanti namanya sebuah kepastian, bukan ketidakpastian. Sebuah pasar itu harus ada namanya kepastian, sebuah nilai itu harus ada namanya kepastian, bukan berdasarkan logika yang tidak masuk akal. Bukan juga berdasarkan omongan kosong Bapak Raden, bukan juga berdasarkan omongan kosong aja. Kita sekarang ini kita bersatu. Kalau ngomong Monitor Bunda. Anda ini pun moderator. Anda ini pun moderator, kan tahu moderator seperti apa. Apalagi ngaku-ngaku moderator resmi. Foto, nama pun tidak jelas. Anda yang moderator ngaku-ngaku bahwa moderator resmi. Maaf Bapak, kenapa Bapak sekarang menghujat saya? Kenapa menghujat saya? Saya memberikan informasi yang bisa stop dulu. Oke, stop dulu. Izin saya minta tolong bicara. Ya, sebentar Pak Raden, sebentar ya. Minta tolong ya, di sini bukan ajang pakai emosional atau menggunakan kata-kata yang memang tidak pantas. Ya, tolong teman-teman ini adalah pemilik platform, teman-teman ini adalah moderator. Ya, jadi gunakanlah bahasa-bahasa elegan, bahasa yang memang mudah dicerna, bahasa yang gampang bisa diterima oleh para pionir. Ingat tujuan dan tema ini diadakan itu apa? Ya, jadi minta tolong sekali lagi jaga kebersamaan ini. Terima kasih.
Ya, satu lagi Bapak FN, satu lagi Oke, saya baik. minta, Terima kalau kasih. di sini ingin mengatakan suatu hal, gunakan data. Jangan bilang Nicholas bikin CDBC, Nicholas bikin itu, bikin ini, tapi tanpa data. Itu pembohongan publik itu namanya. Jadi kalau ada statement-statement yang mengarang-arang seperti itu, berikan data dan bukti nyata. Jangan bodoh-bodohi pionir dengan karangan-karangan. Oke, baik Bun, terima kasih banyak Ya. atas pernyataan Ya, dari Roni, Bunda. monitor. Pak. Silakan Pak Bisakah Seu. saya memberikan bisakah saya memberikan data perihal sebuah ekosistem ini? Nah, saya terus terang sangat menarik ya. Kalau saya ngomong nggak pakai data juga terlalu hambar nantinya. Makanya saya butuh waktu, kasih waktu sebentar, saya mau screen layar gitu ya. Ya, saya buka. Nah, Silakan Pak, mungkin. Nah, sebenarnya maaf ini tadi. Nah, ini saya dapatkan data ini dari terjemahan kan sebenarnya banyak nih. Saya screen semua nih, ya kan? Nah, ini kan intinya jaringan kripto itu harus mampu Monitor. Pak Zudo, itu sinyal. Ya, monitor Pak jaringannya mungkin Pak Seu, Bung Seu. Oke, dilanjut. Mbak Bu Noni, silakan dilanjut. Beliau kena jaringan. Oke, baik. Terima kasih banyak ya. Sebelum kita masuk lagi ke satu sesi ya, di sini ada salah satu tamu yang mungkin akan hadir ya, yaitu seorang ya, di mana dia juga ingin menyatukan para pioner. Dan juga platform-platform yang ada, yaitu dia adalah orang yang pertama ya yang sudah membangun aplikasi yang menggunakan SDK Pi Network. Ya, kepada Pak Romadi Safari saya persilakan, mungkin waktunya terbatas Pak. Silakan Pak. Oke, selamat malam untuk para CEO atau yang mewakili dari seluruh vendor Indonesia. Perkenalkan, nama saya Safari. Saya adalah dari Global System Indonesia yang saat ini saya mewakili adalah mungkin salah satu dari orang yang sudah membuat sebuah platform yang tentunya sudah sesuai dengan SDK yang sudah disetujui oleh pihak Pi Network, di mana dengan SDK ini kita membentuk sebuah platform. Kenapa kita hadir? Karena sesuai yang Nicholas sampaikan, perlu kita ketahui, untuk membuat sebuah ekosistem yang dibutuhkan adalah vendor. Kemudian di sana harus ada sebuah komunitas yang disebut dengan pioner. Sementara yang menghubungkan antara vendor dan pioner adalah developer. Ini yang harus kita pahami. Sementara ini memang di luar dari konteks bagaimana pembentukan sebuah nilai. Tapi vendor ini juga satu komponen penting, di mana untuk membuat sebuah komunitas ini kalian dihubungkan oleh salah satu, yaitu platform, yaitu sebuah sistem untuk model pembayaran. Karena model pembayaran di core team itu ada peer to peer,
peer to web to web, dan web to peer. Semua yang berkonotasi web ini adalah harus berupa platform, harus berupa aplikasi. Aplikasi yang seperti apa yang diinginkan oleh core team. Sementara kalau Anda sering buka ya, di sana core team selalu yang bicara adalah developer. Di Indonesia banyak platform saat ini tengah menggodok platform atau software yang berusaha menghubungkan antara pioner dan vendor tersebut. Ya, saya ada seorang programmer. Saya sudah lama programmernya, sejak tahun sudah lebih 20 tahun. Saya sudah mengamati, saya bergabung di Pioneer sudah lebih 1 tahun yang lalu. Sejak saya KYC, saya mencoba mengamati apa ini yang menghubungkan dari program seperti apa ini. Ya, kita butuhkan adalah SDK. Saya sudah membuat sistem developer ini sudah 1 tahun yang lalu, dan baru beberapa bulan yang lalu saya coba luncurkan, saya coba tampilkan untuk di sebuah kita perkenalkan bahwa ini loh, Indonesia sudah siap untuk membuat sebuah sistem yang menghubungkan kalian. Entah berapapun nilainya, ini adalah kesepakatan yang harus kita pahami, bahwa nilai ini adalah kesepakatan antara pioner dan vendor. Apapun itu. Dan perlu kita ketahui, untuk nilai P itu sendiri, walaupun di sana ada nilainya 0, di PSDK, mohon maaf, ketika kita membuat sebuah sistem, di sana sejujurnya kita akan ada kesepakatan bahwa ini kalau Anda ingin meluncurkan ini loh nilainya yang bisa Anda pergunakan. Inilah yang kita sebut dengan PSDK. Nilai, sebuah nilai yang bisa menjadi acuan yang hanya diketahui oleh seorang mereka yang memiliki yang terhubung dengan SDK. Ini yang harus dipahami, harus logis, harus masuk akal. Kalau Anda ingin melihat itu, buat dulu sebuah platform, maka Anda akan tahu nilainya tersebut. Karena ini hanya diakses dengan menggunakan sistem SDK. Seperti contoh, kenapa Cina itu memperjuangkan nilai GCV? Karena dia tahu nilainya. Mereka terus berjuang untuk menentukan sebuah nilai tersebut. Akhirnya dengan mereka berjuang tadi disepakati. Atau mungkin negara lain yang ingin berjuang untuk menentukan sebuah nilai pribadi. Inilah platform. Kalau Anda ingin memperjuangkan sebuah nilai, bentuk dulu komunitas yang menghubungkan antara pioner dan vendor dulu, baru Anda berjuang. Kalau Anda belum ada penghubungnya ini, ujungnya peer to peer. Seperti yang kita ketahui, kalau misalkan peer to peer ini memang sebagai andalan, kenapa core team selalu, kalau Anda belum membuat sistem, kalau Anda kontok-kontokan menentukan nilai, larinya kemana? Ini yang pengen saya kasih masukan untuk seluruh vendor, untuk seluruh pioner. Kita tunggu vendor-vendor Indonesia ini untuk membentuk sebuah platform mereka dulu, baru kita usulkan bersama-sama ke core team. Ini loh core team, ini loh Pinedok, kita komunitas platform ini loh sistem kita, ini aplikasi kita, izinkan kami menggunakan ini. Ini yang harus kalian putuskan untuk para vendor juga. Yang dibutuhkan adalah vendor yang benar-benar kuat, adalah vendor yang siap menerima, menampung seluruh kebutuhan pioner. Ini yang diharapkan core team. Anda sanggupkah Anda menerima ini? Ini yang harus dibutuhkan.
Jika berapapun nilainya, maka kalian harus siap menentukan nilainya. Ini yang harus digarisbawahi. Ini sekilas yang bisa saya sampaikan, yang bisa menjadi acuan untuk para vendor. Bagaimana menentukan nilai tersebut? Apapun nilainya, kalian harus bisa menerima ini. Ini yang bisa kasih masukan sekilas dari sisi developer. Kenapa saya berbicara seperti ini? Di Indonesia baru kami yang bisa membuat ini, baru kami yang bisa bisa menyampaikan hal ini sebagai acuan tolak ukur bagi vendor yang sebagai penyedia produk, sehingga bisa lebih menenangkan bagi mereka. Karena vendor ini hadir, tujuannya adalah siap menampung apapun yang diinginkan oleh vendor. Ini harus kita segala. Siapkah Anda? Mampukah Anda untuk ini? Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Salam, terima kasih banyak, Pak. Bunda Noni. Iya. Tadi Baik, saya silakan. putus Bunda Noni, bisa nggak saya bisa sampaikan? Ini jaringan saya sudah normal nih, tadi keputus nih. Tuh ya. Ya, boleh Bunda Noni saya sampaikan? Pak Zudo, monitor. Halo. Pak Zudo, monitor. Di kesempatan ini berapa Iya, monitor. Iya, buat tadi ada yang mau bertanya Pak Saiman. Jateng, silakan. Saya monitor saja, Bos. Ya, minta waktunya sebentar aja. Lanjut. Jadi saya ingin share data di sebenarnya. Nih, aja saya buka ya. Sebenarnya ya ini sebenarnya mau bentuk kelihatan ya ya. Mau bentuk ini kan sebenarnya saya udah screenshot nih. Ini apa yang dikatakan Nicholas Nanteng Dovan ya, saya ambil posisi di sini ya. Jadi jaringan kripto itu harus mampu memberikan layanan nyata daripada sekedar alat spekulasi. Nah, kalimat ini sangat fundamental ya, bahwa mau sehebat apapun sistemnya, mau sekompleks apapun, ketika layanan itu tidak bisa memberikan layanan nyata, alhasil apa? Tidak ada penggunanya. Nah, ini menyangkut apa? Apa yang disampaikan Nicholas tentang ini, bentar. Ini kalimatnya di sini. Nah, ini. Nah, disampaikan Pak Safari tadi memang ada hubungannya di sini. Pengembang yang buat aplikasi untuk pedagang. Sebenarnya kalimat ini sangat fundamental sekali. Bahwa setiap developer itu berhak memberikan layanan ataupun membuat platform. Baik pun itu peer-to-peer secara web ataupun peer-to-app secara web. Nah, dan satu sisi ketika kita memberikan penawaran ataupun value terhadap utilitas ataupun nilai guna ya, saya ngomongnya lebih sederhana aja, utilitas itu adalah nilai guna. Bagaimana itu bisa memberikan nilai guna untuk para pedagang itu bisa berdagang, memberikan penawarannya. Tentunya memang kita diarahkan ke platform. Nah, tapi bagaimana cara vendor ini berkontribusi? Nah, kita rangkul semua. Jadi kalau bisa dibilang, mohon maaf, ada platform pertama yang ini ya, terus terang kita berkaca di Pitchen Mall. Kan adanya Pitchen Mall, kita bisa ngerti, oh SDK seperti ini, sebelum ada itu, oh seperti ini. Nah, tapi satu sisi gini, SDKP itu tidak segala-galanya. Kenapa? Ya mohon maaf. Karena sebelum SDKP itu rilis pun, ya kan, peer to app itu sudah berjalan. Itu yang pertama. Karena tujuan dari P-Network itu adalah membangun ekosistem peer to peer seinklusif di dunia yang paling banyak digunakan oleh orang biasa. Nah, itu poin pertama. Poin kedua, PSDK tidak menentukan ataupun membentuk sebuah value. Contohnya di mana? Mohon maaf nih, saya sedikit bahas di CoinScrew. Di CoinScrew sebelum dia ada namanya Coins, itu namanya P-Screw. Nah, saya sudah teliti sudah lama sebelum jadi CoinScrew. Itu transaksi adalah menyebadati pionir, itu transaksi peer-to-peer, tapi melalui apa? Melalui kode ataupun kode general. Jadi
ketika escrow itu dibuat di Piscro, si penjual mengenerate kode tersebut. Nah, katakanlah dia sudah mengenerate kode tersebut, sudah sepakat. Nah, tapi memo yang dikirimkan di situ, contohnya saya mau kesepakatan sama orang itu mau transaksi TV. Nah, padahal yang tak kirim itu bukan TV. Saya sudah menerima bahwa itu transaksi itu saya terima, padahal transaksi itu fiktif. Jadi di dalam elemen SDKP ada 3, 1 produk ID, 2 memo transaksi, dan adanya amount 1 amount to be paid, 2 produk ID, 3 memo transaksi. Jadi memo transaksi itu segala-galanya untuk membentukkan value. Tapi ekosistem yang nyata adalah memberikan layanan nyata ke pionir untuk digunakan sebagai manfaat, bahwa Pi itu berguna. Nah, kenapa Core Team itu kok memakai SDK? Nah, pertanyaannya di situ. Nah, satu sisi gini, Core Team itu membuat developer portal itu supaya Core Team bisa mengawasi marketplace dalam arti yang nakal nantinya bisa dihandle melalui akun-akun yang mendaftarkan di developer portal. Ketika nanti ada yang menyampaikan bahwa marketplace ini scam, saya punya datanya di sini. Nah, ini banyak nih, saya di video aman ini. Bagaimana cara melaporkan marketplace ketika menjalankan scam? Nah, bentar. Poinnya yang enak mana ya? Nah, ini. Bagaimana cara marketplace, bagaimana mekanisme melaporkan marketplace yang menjalankan scam? Orang berpotensi memiliki reputasi global. Itu Chen Zhaofan yang menyampaikan di video AMA 2021. Yang kami lakukan adalah merancangnya developer portal. Tapi sebagai pionir, kita sebagai developer katakanlah, kita itu membuat layanan untuk pionir kita, untuk komunitas. Kita tidak ada intervensi terhadap nilai. Nah, terus oke, baik, terima kasih Bang So. Terima kasih Bang So. Mungkin nanti di sesi lain mungkin kita akan buka lagi obrolannya. Soalnya waktu sudah tidak memungkinkan dan undangan kita ya Pak ya. Mohon maaf sebesar. Ini data ya, nanti kita akan ya. lagi. Itu sangat disayangkan. Ya, terima kasih banyak. Ya. Betul, betul Pak. Karena memang waktu sudah tidak memungkinkan lagi, nanti akan ada lagi undangan ya Pak ya. Mohon maaf sekali lagi dari saya selaku host pada malam hari ini karena memang waktu sudah tidak bisa diajak kompromi lagi. Seperti itu Pak. So ya mohon maaf. Oke, baik. Jadi pada malam hari ini saya ingin menyampaikan kepada seluruh vendor platform yang ada pada malam hari ini, mari kita bersatu bergandeng tangan bahu-membahu untuk membentuk suksesnya ekosistem Pi Network, dan juga untuk seluruh Bapak Ibu pionir terkasih ya yang sudah hadir pada malam hari ini. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang salah dari saya ataupun dari yang lain, mohon maaf sebesar-besarnya karena memang waktu sudah tidak memungkinkan lagi. Tapi yang saya inginkan, marilah kita semua pionir bersatu. Kita bersatu menentukan nilai dari Pi sendiri. Iya, jadi kita ini kan seperti Bhinneka Tunggal Ika. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersatu pada malam hari ini mendukung nilai yang kita inginkan. Seperti itu ya, kalau dari saya sih mendukung JCV. Ya, silakan Pak Fajri. Iya, ini waktu terakhir dan mungkin nanti diawali doa penutupan oleh Pak Fajri. Silakan Pak. Terima kasih Bu Noni. Mungkin kalau doa saya kurang kompeten ya, juga bisa dialihkan ke Pak Haji di sini atau siapa yang bisa ambil doa, lebih pantas kayaknya. Oke, untuk penutup aja, saya dari pihak Pijemo sebelumnya mau mengucapkan terima kasih atas kesempatan karena kami telah diundang ke dalam kesempatan ini, dan untuk menyesuaikan tema pada malam ini, silakan para vendor baik yang mendukung atau tidak mendukung GCV, silakan mendaftar di Pisikan. Mohon maaf,
silakan mendaftar di PCN dan kami akan membantu untuk memvalidasi apabila produknya sudah melalui proses validasi dan bisa kami siarkan, akan kami siarkan. Dan mungkin ada di platform teman-teman yang lain seperti platformnya Pak Zo yang sudah berjalan. Kami siap untuk membantu apabila apapun itu rate yang didukung, kami akan siap membantu selama itu tidak menyalahi aturan. Gitu. Demi untuk menyesuaikan tema pada malam hari ini. Begitu. Jadi kami kembali lagi saya tegaskan kami tidak terlibat dalam penentuan harga atau penentuan rate. Jadi kalau ada vendor yang bersedia untuk langsung bertransaksi dalam waktu dekat, silahkan hubungi kami, admin kami akan membantu dengan senang hati, dan mungkin ke platform-platform lain yang seperti platformnya Pak Zul yang saya tahu sudah berjalan, supaya kita semua pionir bisa merasakan langsung manfaat daripada koin ini. Begitu aja Bu Noni dan teman-teman admin yang lain. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Noni, satu lagi informasi untuk bisa nggak sebentar aja. Jadi terima kasih Pak Fajri. Jadi ini informasi aja bahwa kami Grepi saat ini memang menggunakan transaksi peer-to-peer, tapi ke depan kita sudah menggunakan SDK karena kita sudah uji testnet secara internal, ya kan. Kiranya paling sebulan 2 bulan lagi lah kita mau indikasi sekaligus ini pengenalan bahwa yang namanya marketplace itu adalah multi vendor, di mana multi vendor adalah semua bebas menjadi vendor dan hak masing-masing menentukan value masing-masing seperti PCN Mall seperti itu. Karena kami tahu bahwa transaksi yang desentralisasi itu adalah transaksi kebebasan. Tidak ada intervensi dari platform tersebut. Apa yang disampaikan Pak Fajri itu jadi pemikiran buat kami dan pembelajaran buat kami, dan kami tidak akan diam gitu aja bahwa multi vendor inilah yang diinginkan core team. Karena apa? Era desentralisasi seperti halnya kita di Shopee, semua berhak memberikan harga 100.000, 200.000 untuk satu produknya, beda-beda tipis kan gitu. Seperti itu. Terima kasih waktunya. Nanti tunggu kabar gembiranya tentang pengembangan Grepi itu sendiri. Dan saat ini bentar lagi ulang tahun, kemungkinan pas hari ulang kita mau luncurkan, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam. Terima kasih Pak Seu ya. Nanti kalau ulang tahunnya diundang ya, saya hadir ke sana dari proyek-proyek semua yang ada. Terima kasih banyak Pak. Oke, baik. Dan untuk doa penutupan ya pada malam hari ini, karena memang waktu di saya sini ya sudah pukul 12 malam. Untuk doa penutupannya saya persilakan Pak Safari. Silakan Pak. Ya, monitor Pak Safari untuk menutup doa pada malam hari ini. Oke Bunda, karena Pak Safari tidak bisa mempercepat waktu, doanya tak pimpin, gitu aja ya Bunda. Terima kasih kepada legislator yang telah memberikan kesempatan kepada kita agar kita diberikan satu kesehatan. Ya, monitor. Iya. Persingkat waktu. Gimana? Lanjut doanya Pak John. Kita akhiri dulu karena mungkin jaringannya Pak Safari kurang bersahabat. Silakan Pak John menutupi dulu dengan doa agar apa yang kita sudah temukan nanti titik jawabannya bila mana